Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua diberikan kesehatan dalam beraktivitas siang hari ini. Amin. Perkenalkan, nama saya Fatima SE MSI, CTA ACPA, salah satu dosen prodi akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Parepare. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang saya ampuh pada semester ini, pada semester ganjil, yaitu mata kuliah pengantar akuntansi 1. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dan bersifat wajib dan nantinya akan menjadi prasyarat untuk mata kuliah semester berikutnya, yaitu mata kuliah pengantar akuntansi 2, praktikum akuntansi, intermediate accounting, advanced accounting, dan mata kuliah lainnya. Sebelum saya menjelaskan deskripsi mata kuliah pengantar akuntansi 1 ini, saya akan menjelaskan mengenai luaran atau capaian pembelajaran mata kuliah ini. Adapun capaiannya adalah mahasiswa diharapkan memahami peran akuntansi dalam perusahaan dan berbagai konsep dan prinsip akuntansi dalam menganalisis transaksi bisnis dalam menyiapkan laporan keuangan untuk perusahaan. Mata kuliah ini nantinya akan mengantar mahasiswa dalam memiliki kemampuan dalam mencatat transaksi dengan menggunakan persamaan dasar akuntansi, menjurnal dan menyusun laporan keuangan untuk perusahaan jasa dan perusahaan dagang, serta menghitung nilai persediaan dengan pendekatan biaya. Mata kuliah ini, bahan kajian atau pembelajaran terdiri atas pertemuan 1 sampai pertemuan ke-16. Pada pertemuan pertama, di sini kita akan membahas mengenai bagaimana arti pentingnya akuntansi dalam perusahaan. Kemudian yang kedua, mengenai bagaimana persamaan dasar akuntansi. Kemudian yang ketiga, mengenai bagaimana akun saldo normal dan mencatat transaksi dengan akun pada perusahaan jasa. Kemudian pertemuan keempat, membahas mengenai bagaimana jurnal umum, kemudian memposting ke buku besar dan menyusun neraca saldo. Kemudian pertemuan kelima akan membahas mengenai bagaimana jurnal penyesuaian dan neraca lajur. Selanjutnya itu akan menyusun laporan keuangan untuk perusahaan jasa. Pada pertemuan ke-8 akan membahas mengenai nantinya kita akan melakukan mid test. Jadi pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 itu nantinya kita akan membahas mengenai bagaimana perusahaan jasa. Selanjutnya untuk pertemuan ke-9 kita nantinya akan melihat bagaimana karakteristik dari perusahaan dagang, akun dan transaksi perusahaan. Jadi untuk pertemuan 9 sampai pada pertemuan ke-15 nantinya kita akan membahas mengenai bagaimana perusahaan dagang. Selanjutnya pertemuan berikut nanti kita akan melihat bagaimana transaksi perusahaan dagang menggunakan sistem perpetual. Selanjutnya itu dengan transaksi perusahaan dagang menggunakan sistem periodik, dan selanjutnya yaitu transaksi perusahaan dagang ke dalam jurnal khusus dan akan nantinya kita akan memposting ke dalam buku besar dan buku pembantu. Selanjutnya persediaan akhir dan harga pokok penjualan dengan menggunakan metode penilaian berdasarkan biaya. Selanjutnya
menyusun laporan keuangan perusahaan dagang dengan menggunakan sistem perpetual yang selanjutnya akan menggunakan sistem periodik. Jadi itu adalah materi yang akan kita bahas mulai dari pertemuan ke-pertama sampai pada pertemuan ke-15 dan selanjutnya kita akan melakukan final test pada pertemuan ke-16. Iya. Selanjutnya pada mata kuliah ini saya menerapkan metode delivery, interaction, dan assessment atau biasa disingkat DIE. Yang pertama yaitu mengenai delivery. Dalam proses perkuliahan saya menggunakan buku pengantar akuntansi dan menyelesaikan case study dalam menyelesaikan kasus yang terjadi di perusahaan. Kemudian memberikan contoh soal dan mahasiswa menyelesaikan soal tersebut dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menjawab soal di depan kelas dan menunjuk salah satu mahasiswa untuk menjawab soal yang ada. Kemudian setelah itu dikumpulkan untuk diperiksa dan dievaluasi dan dinilai selanjutnya. Kemudian interaction. Iya. Pada proses interaksi ini mahasiswa menggunakan yang pertama menggunakan aplikasi WeHouse yang di dalamnya ada informasi mengenai materi perkuliahan setiap pertemuan. Di dalamnya ada soal yang mesti dikerjakan oleh mahasiswa, ada daftar kehadiran mahasiswa, daftar dosen, dan lainnya. Kemudian yang kedua yaitu dalam interaksi itu menggunakan Zoom meeting. Digunakan untuk mendukung proses perkuliahan secara online. Kemudian selanjutnya yaitu dengan menggunakan WhatsApp group. Di sini digunakan dalam diskusi, mengerjakan soal latihan, tugas yang diberikan, informasi mengenai perkuliahan, dan menjawab kendala apa yang dihadapi dalam proses perkuliahan mahasiswa. Dan yang terakhir adalah mengenai asesmen. Ya, asesmen merupakan proses penilaian dan evaluasi kepada mahasiswa. Pada awal pertemuan, selain memberikan kontrak kuliah, saya juga menjelaskan mengenai bagaimana pemberian nilai. Adapun proses pemberian nilai yang saya berikan terdiri dari yang pertama itu adalah tugas sebesar 30%, tugasnya itu terdiri dari tugas individu dan tugas kelompok. Selanjutnya yaitu kuis sebesar 15%, kemudian mid test sebesar 25%, dan selanjutnya final test sebesar 30% yang jumlahnya semua 100%. Ya. Berikut merupakan cuplikan video pengajaran saya pada mata kuliah pengantar akuntansi 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan masuk pada inti perkuliahan kita pada pertemuan pertama. Di sini berjudul mengenai peranan akuntansi dalam perusahaan. Ya, di sini ada capaian pembelajaran yang harus kita capai dalam proses perkuliahan ini, yaitu mahasiswa diharapkan memahami bagaimana peran akuntansi dalam perusahaan dan berbagai konsep dan prinsip akuntansi dan bagaimana menganalisis transaksi bisnis dalam menyiapkan laporan keuangan perusahaan. Ya, jadi ini adalah capaian pembelajaran yang harus kita pahami sampai pada perkuliahan pada pertemuan yang pertama. Adapun yang akan kita bahas di dalamnya yaitu yang pertama bagaimana mengenai definisi akuntansi, bagaimana mengenai klasifikasi pengguna informasi dan apa manfaat akuntansi, kemudian bagaimana jenis-jenis perusahaan, kemudian bagaimana komponen laporan keuangan yang ada di dalam perusahaan. Sebelumnya itu kita akan membahas dulu mengenai bagaimana definisi akuntansi. Ya, sebelum saya jelaskan bagaimana definisi akuntansi, mungkin ada dari mahasiswa sekalian yang bisa menjelaskan bagaimana atau apa itu definisi
definisi akuntansi. Ya, disilahkan. Ya, Ya, silahkan. ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Menurut saya, definisi akuntansi sendiri itu adalah teknik mengelola atau mengumpulkan data semua jenis transaksi, baik itu tunai ataupun non tunai. Iya, terima kasih atas jawabannya. Jadi dari beberapa pengertian akuntansi tadi yang telah disampaikan, ya saya menyimpulkan, ya ada beberapa pengertian akuntansi yang ada. Di sini saya mengklasifikasikan ada dua definisi akuntansi menurut jasa akuntansi dan menurut proses kegiatannya. Iya, tadi yang telah disampaikan sama Firman dan Farid itu saya rangkumkan dalam definisi akuntansi di sini. Yang pertama itu adalah kita melihat bagaimana definisi akuntansi menurut pemakai jasa akuntansi. Iya. Kalau di sini menurut pemakai jasa akuntansi adalah dia menyediakan informasi yang diperlukan. Iya, di sini untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan secara efisien dan mengevaluasi bagaimana kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Iya. Jadi dengan adanya nantinya laporan keuangan yang ada di dalam perusahaan, nantinya itu akan memberikan informasi kepada kita semua bagaimana kita mengevaluasi apa-apa yang terjadi dalam organisasi. Ya, karena dari adanya laporan keuangan yang ada, kita melihat bagaimana perkembangan perusahaan itu. Ya. Iya, jadi dari jasa akuntansi itu kita bisa melihat bagaimana informasinya. Ya. Kemudian selanjutnya pada proses kegiatannya. Ya. Kalau akuntansi itu sudah kita lihat mulai proses kegiatannya itu berawal dari bagaimana proses pencatatan. Ya. Bagaimana penggolongannya, kemudian bagaimana peringkasan, pelaporan dan penganalisian data keuangan dalam organisasi. Iya. Jadi dari adanya bukti-bukti transaksi yang ada, nantinya kita akan mencatat transaksi yang ada, kemudian digolongkan dia masuk pada akun apa, ya di sini. Jadi melakukan proses pencatatan dulu, kemudian selanjutnya masuk pada penggolongan, iya. Kemudian diringkas, setelah digolongkan kemudian diringkas. Selanjutnya kita akan masukkan pada pelaporan dan selanjutnya dianalisa, ya, analisa datanya. Iya. Jadi di sini saya menjelaskan mengenai bagaimana definisi akuntansi menurut pemakai jasa akuntansi dan bagaimana proses kegiatannya. Ya, adapun pengertian definisi akuntansi itu dari beberapa sumber, buku banyak ya, tapi yang ini saya klasifikasikan menjadi dua, ya. Iya. Oke, sudah bisa dipahami bagaimana definisi akuntansi? Bisa? Iya. Sebelum kita masuk pada materi berikut, ya mungkin ada yang mau dipertanyakan dari mahasiswa sekalian? Ya, silahkan. Terima kasih. Pertanyaannya itu, apa manfaat dari mempelajari akuntansi? Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelum saya menjawab pertanyaan mengenai bagaimana apa manfaat dari mempelajari akuntansi, mungkin ada di antara mahasiswa sekalian yang bisa menjawab sebelum saya jelaskan. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun manfaat dari mempelajari akuntansi yaitu menyediakan dan memberikan informasi keuangan kepada pihak eksternal maupun internal perusahaan. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Iya, jadi di sini saya akan menjelaskan dari manfaat mempelajari akuntansi dengan dari grafik dan gambar. Dari gambar yang ada di sini, iya. Jadi dengan adanya akuntansi di sini dalam perusahaan itu yang pertama di sini adalah nantinya dari adanya proses akuntansi yang ada, iya. Jadi nantinya akan mengidentifikasi
pihak-pihak yang berkepentingan dalam informasi akuntansi. Ya, jadi di sini pihak-pihak yang berkepentingan yang dimaksud itu adalah ada pihak internal dan ada pihak eksternal perusahaan. Di sini kalau misalnya pihak internal perusahaan di sini adalah kalau pihak internal ada pemilik perusahaan, kemudian ada manajer dan ada karyawan. Jadi orang yang terlibat langsung dalam internal perusahaan, informasi mengenai akuntansi sangat dibutuhkan dalam proses pengambilan keputusan. Ya. Selanjutnya di sini adalah ada pihak eksternal yang akan membutuhkan informasi akuntansi di sini. Kemudian yang ada pada pihak eksternal perusahaan di sini adalah ada pelanggan, ada kreditor, dan kemudian ada pemerintah. Ya. Jadi pemerintah juga memiliki peran dalam bagaimana dia selaku pihak yang berkepentingan di dalam informasi akuntansi. Ya, pemerintah memiliki peranan dalam bagaimana memberikan kebijakan-kebijakan mengenai perekonomian yang harus kita patuhi ya di dalam perusahaan. Ya. Selanjutnya di sini setelah ada proses yang pertama yaitu mengidentifikasi pihak-pihak yang berkepentingan, selanjutnya pada yang kedua itu adalah bagaimana kita melihat mengevaluasi kebutuhan informasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Kita bisa mengevaluasi bagaimana bagaimana pertumbuhan perusahaan, apa resiko-resiko atau apa yang menjadi kegagalan perusahaan. Dalam hal ini kita bisa menyimpulkan bahwa apa yang mesti dievaluasi, ya, baik dari pihak eksternal maupun pihak internal perusahaan. Ya. Selanjutnya pada proses yang ketiga, di sana ada proses ketiga setelah kita mengevaluasi kebutuhan informasi. Selanjutnya di sini adalah kita bagaimana merancang sistem akuntansi dalam memenuhi bagaimana kebutuhan informasi tersebut. Ya, jadi nantinya kita akan mengikuti bagaimana prosedur yang ada dari hasil informasi akuntansi yang ada. Ya, jadi nantinya di sini kita akan melihat apa strategi atau apa yang akan kita lakukan, sistem apa yang akan kita lakukan ke depan dalam melihat bagaimana evaluasi perusahaan yang ada. Selanjutnya di sini pada proses keempat, selanjutnya yaitu ada di sini bagaimana mencatat data ekonomi mengenai kegiatan usaha dan hal yang terjadi dalam perusahaan. Ya, jadi nantinya setelah ada sistem, ya dengan adanya sistem yang ada, selanjutnya kita akan melihat apa yang akan kegiatan usaha apa yang akan kita lakukan dalam menunjang bagaimana penciptaan produk yang lebih baik dalam perusahaan. Ya, strategi apa yang akan kita lakukan supaya nantinya kita bisa menghasilkan laba yang maksimal. Ya, karena salah satu tujuan perusahaan itu adalah mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Ya, pada proses yang terakhir di sini, ya, nantinya kita akan menyiapkan laporan akuntansi untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Ya, jadi ada laporan akuntansi nantinya. Dengan adanya laporan akuntansi, kita akan melihat bagaimana kondisi perusahaan. Dari laporan akuntansi yang ada, nantinya setelah item berikut nanti saya akan jelaskan apa komponen-komponen laporan keuangan yang ada di dalam perusahaan. Ya, jadi dari adanya laporan akuntansi yang ada, nantinya bisa memberikan informasi kepada kita semua bagaimana kondisi perusahaan yang ada. Ya, iya. Jadi ini adalah alur bagaimana di sini kita menyediakan informasi kepada pemakai sehingga nantinya prosedurnya semuanya berjalan dengan baik. Iya. Jadi itu ya salah satu yang bisa saya jelaskan di sini. Selanjutnya bidang-bidang akuntansi. Iya. Bidang-bidang akuntansi itu yang pertama itu biasanya
ada akuntansi keuangan. Iya. Kalau misalnya ada yang menyampaikan saya konsentrasi pada bidang akuntansi apa, ya? Iya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan mengenai akuntansi keuangan atau finansial atau general accounting di sini. Di sini kalau misalnya mengenai akuntansi keuangan itu adalah menyangkut bagaimana pencatatan dan transaksi-transaksi perusahaan dalam penyusunan laporan berkala, di mana laporan tersebut dapat memberikan informasi kepada yang berguna bagi manajemen, para pemilik dan kreditor. Jadi kalau akuntansi keuangan itu dia menyangkut bagaimana pencatatan transaksi, ya. Iya. Selanjutnya pada bidang akuntansi yang kedua yaitu pemeriksaan akuntansi atau auditing. Iya, biasanya itu nantinya mungkin pernah kalian dengar senior kalian yang sudah program skripsi, saya mengambil konsentrasi auditing, saya mengambil konsentrasi akuntansi keuangan, saya mengambil konsentrasi akuntansi manajemen, ya perpajakan dan sebagainya. Iya. Di sini ada auditing. Iya. Kalau misalnya pada auditing itu di sini suatu bidang yang menjelaskan bagaimana menyangkut mengenai pemeriksaan laporan keuangan. Jadi setelah adanya laporan keuangan, yang biasanya ada di sini adalah orang auditing, ya, atau biasa disebut sebagai auditor, ya, di sini. Selanjutnya pada poin ketiga yaitu mengenai akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Ya, ini merupakan bidang akuntansi yang menggunakan baik data historis maupun data-data taksiran dalam membantu manajemen untuk merencanakan operasi-operasi yang di masa yang akan datang. Ya, pada akuntansi manajemen itu dia selalu melihat bagaimana data-data yang ada, baik historis maupun pada yang akan datang. Jadi di sini pada poin keempat yaitu ada akuntansi perpajakan atau tax accounting. Ya. Kalau misalnya selanjutnya pada akuntansi perpajakan itu nantinya di sini bagaimana laporan-laporan pajak dan bagaimana pertimbangan-pertimbangan tentang konsekuensi taksiran dari transaksi perusahaan yang terjadi. Ya. Sebelum mungkin saya menjelaskan lagi atau menyebutkan lagi bidang-bidang akuntansi yang ada, mungkin kalian bisa menyebutkan di antara salah satu bidang akuntansi seperti yang telah saya sebutkan tadi, di luar daripada akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan dan yang lain. Ada yang bisa menyebutkan bidang akuntansi yang lain? Silakan. Silakan. Selain yang dijelaskan tadi oleh Ibu, mungkin termasuk juga akuntansi biaya. Oh, akuntansi biaya ya. Kalau akuntansi biaya itu bagaimana? Bidang yang menekankan penentuan dan pemakaian biaya serta pengendalian biaya. Oh iya, oke, makasih ya. Ya, jadi di antara yang lain tadi yang sudah saya sebutkan katanya ada akuntansi keuangan daerah. Kalau akuntansi keuangan daerah itu dia masuk pada klasifikasi akuntansi sektor publik, ya. Iya, jadi ada akuntansi sektor publik. Kemudian selanjutnya tadi ada akuntansi biaya. Iya, jadi banyak bidang akuntansi yang ada yang berada pada bidang akuntansi. Kemudian ada juga akuntansi untuk organisasi nirlaba atau non profit accounting. Iya, kalau misalnya di sini akuntansi organisasi nirlaba itu bidang yang mengkhususkan pada pencatatan transaksi-transaksi perusahaan yang tidak mencari laba seperti organisasi keagamaan dan yayasan-yayasan sosial. Ya, kalau misalnya kayak Basnas, ya Badan Amal Zakat, dia itu tidak mencari laba, ya. Ya, beserta dengan Lasismu. Ya, Lasismu juga dia masuk pada
dia masuk pada organisasi nirlaba ya. Iya, jadi di sini kalian harus mengetahui bidang-bidang akuntansi yang ada. Ya, jadi sudah dipahami semua dari apa yang telah saya jelaskan di sini? Paham? Ya, alhamdulillah. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai bagaimana prinsip-prinsip akuntansi. Ya, di sini ada prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh IAI, Ikatan Akuntan Indonesia. Ada aturan-aturan yang ditetapkan di sini. Yang pertama itu adalah kita melihat bagaimana konsep entitas atau kesatuan usaha. Ya, maksud dari aturan yang ada, yang dimaksud di sini mengenai konsep entitas adalah organisasi itu dia berdiri sendiri, kemudian tidak terpisah dari organisasi lain atau individu lain. Jadi pada organisasi itu dia tidak terpisah, dia terpisah dari organisasi lain. Iya. Jadi merupakan suatu kesatuan usaha. Iya. Dia berdiri sendiri, terpisah. Dia tidak terikat dengan yang lain ya. Iya. Selanjutnya di sini ada prinsip objektivitas. Iya. Pada prinsip akuntansi itu, yang pada prinsip objektivitas itu adalah di sini harus didasarkan pada data yang bisa dipercaya. Ya, jadi pada proses akuntansi itu kita harus mengambil data yang dapat dipercaya. Contohnya pada transaksi yang betul-betul terjadi, ada notanya, ada bukti bayarnya dan sebagainya ya. Iya, begitu yang dimaksud. Ya. Selanjutnya di sini adalah data yang bisa dipercaya, artinya data yang bisa diverifikasi kebenarannya. Iya. Misalnya ada transaksi yang terjadi, jumlah uang yang dilaporkan sama dengan jumlah nota yang ada, ya. Ya, jadi di sini pada prinsip akuntansi itu harus berdasarkan bagaimana prinsip objektivitas yang ada. Iya. Selanjutnya adalah yang ketiga itu bagaimana prinsip cost atau biaya. Di sini bagaimana harta atau jasa yang dibeli diperoleh harus dicatat atas dasar bagaimana biaya yang sesungguhnya. Ya, jadi perhatikan bahwa pada prinsip-prinsip akuntansi itu harus berdasarkan prinsip cost atau biaya yang ada. Ya, iya. Jadi yang saya jelaskan ini mengenai prinsip-prinsip akuntansi, kalian bisa pahami dari 3 prinsip yang ada? Paham? Iya. Alhamdulillah kalau sudah dipahami. Ya, pada materi minggu berikut, ya, kita akan membahas pertemuan kedua mengenai bagaimana persamaan akuntansi. Iya. Saya singgung sedikit dan di sini kalau persamaan akuntansi itu kita melihat bagaimana kekayaan yang dimiliki sama perusahaan. Jadi di sini rumus yang ada yaitu aktiva harus sama dengan utang ditambah modal. Jadi nanti saya maunya untuk pertemuan berikut itu adalah kalian membuat ringkasan ya dari materi yang telah saya akan bagikan nantinya. Ya, kalian membuat ringkasan daripada materi mengenai persamaan akuntansi. Apa hal-hal yang penting di dalam persamaan akuntansi? Ya, kemudian nantinya tugas dikumpulkan sebelum kita masuk pertemuan untuk pertemuan kedua. Ya, selanjutnya sebelum perkuliahan 3 hari sebelumnya, mungkin insya Allah di hari Jumat, saya akan mengirimkan PowerPoint yang membahas mengenai bagaimana persamaan akuntansi sehingga nantinya kalian bisa pelajari sebelum kita masuk pada perkuliahan berikut. Iya. Jadi di sini kalian memiliki tugas untuk membaca dan memahami apa materi persamaan akuntansi. Kemudian saya berikan tugas untuk tugas individu untuk membuat ringkasan apa materi mengenai persamaan akuntansi. Ya, bisa dipahami? Bisa. Ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita disehatkan dan diberikan waktu yang luang untuk bertemu di minggu berikut. Ya, semangat. Ya, tetap menjaga kesehatan.
Ya, sesuai dengan protokol kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.